Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan berbagai zat cair dan gas tanpa benar-benar menyadarinya. Air yang mengalir di sungai, udara yang kita hirup, hingga darah yang mengalir di dalam tubuh kita, semuanya merupakan contoh fluida. Fluida memiliki sifat-sifat unik yang membedakan dari zat padat. Dan pemahaman tentang perilaku fluida sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari teknik, kedokteran, hingga fenomena alam. Ilmu tentang fluida membantu kita menjelaskan bagaimana zat cair dan gas bergerak serta bagaimana mereka memberikan gaya terhadap benda di sekitarnya. Konsep-konsep seperti tekanan, viskositas, dan gaya apung merupakan dasar dari banyak teknologi modern seperti sistem hidrolik, pesawat terbang, dan bahkan cuaca di atmosfer. Melalui pembahasan ini, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai pengertian fluida, jenis-jenisnya, serta hukum-hukum fisika yang mengatur perilaku fluida dalam berbagai kondisi. Dengan pemahaman ini diharapkan kita dapat melihat bahwa fluida bukan sekedar air atau udara, tetapi juga bagian penting dari sistem kehidupan dan teknologi di sekitar kita. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang fluida statis. Fluida statis adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari sifat-sifat fluida, cair, dan gas dalam keadaan diam. Berbeda dengan fluida dinamis yang mempelajari fluida bergerak. Fluida statis berfokus pada tekanan, gaya apung, dan keseimbangan fluida yang tidak bergerak. Konsep dasar fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, mencangkup cairan, dan gas. Dalam fluida statis yang kita pelajari ada tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang dihasilkan oleh fluida diam. Hukum Pascal, prinsip transisi tekanan dalam fluida. Hukum Archimedes, prinsip gaya apung pada benda yang tercelup. Tegangan permukaan membahas tentang sifat-sifat permukaan fluida yang menegang. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh fluida yang diam akibat gravitasi. Tekanan ini meningkat seiring dengan kedalaman karena berat fluida di atasnya. Dicontohkan seorang penyelam yang sedang berada di dalam laut, ia akan merasakan bahwa semakin dalam ia berada di dalam air, semakin besar tekanan yang menekan tubuhnya. Atau misalkan ketika kamu berdiri di kolam dengan air setinggi dada, tekanan yang kamu rasakan pada kaki akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang dirasakan di tangan atau kepala yang lebih dekat dengan permukaan air. Hal ini terjadi karena tekanan hidrostatis meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Tekanan ini disebabkan oleh berat air yang berada di atas suatu titik dalam kolam. Kata tekanan dalam bahasa Inggris adalah pressure, sehingga tekanan disimbolkan dengan huruf P. Ini dibaca rho yang artinya massa jenis, G untuk gravitasi. Kata kedalaman atau ketinggian dalam bahasa Inggris adalah high. Fisika mengambil awalan huruf tersebut sehingga kedalaman disimbolkan dengan huruf H. Kalau kita baca rumus tekanan hidrostatis yang kita simbolkan P adalah rho dikali G dikali H.
Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep tekanan hidrostatis dapat diamati dalam berbagai situasi seperti bendungan. Bagian bawah bendungan lebih tebal karena tekanan air meningkat dengan kedalaman. Penyelam merasakan tekanan yang lebih besar saat menyelam lebih dalam. Infus, tinggi botol infus mempengaruhi tekanan yang mendorong cairan masuk ke pembuluh darah. Pembahasan selanjutnya adalah hukum Pascal. Prinsip dasar hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Dicontohkan seperti pada gambar, pada suatu sistem fluida tertutup, apabila diberikan sebuah gaya, maka gaya itu akan diteruskan ke segala arah. Sini, sini. Dan tekanan harusnya sama, baik di titik yang ini dengan yang di sini. Tekanan sendiri kalau diingat-ingat itu rumusnya F dibagikan dengan A. Sehingga pada hukum Pascal berlaku P1 sama dengan P2, F1 per A1, dan F2 per A2, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal, A-nya adalah luas permukaan, standar internasionalnya adalah meter kuadrat, dan F adalah gaya, satuannya Newton. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal dimanfaatkan dalam berbagai alat, misalnya saja dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil dengan gaya kecil, rem hidrolik pada kendaraan untuk pengereman efektif, mesin pres hidrolik untuk mengepres bahan dengan tekanan tinggi, suntikan jika ditinjau berdasarkan prinsip kerja suntikan. Pembahasan selanjutnya adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam fluida akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Dicontohkan seperti pada gambar. Ini adalah gambar kapal selam. Kapal selam bisa mengalami 3 fenomena dalam fluida. Fenomena-fenomena dalam fluida ini dipengaruhi oleh rho. Rho adalah massa jenis. Kejadian yang pertama adalah mengapung. Mengapung terjadi apabila massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air. Melayang terjadi jika massa jenis kapal sama dengan massa jenis air. Tenggelam, massa jenis kapal lebih besar daripada massa jenis air. Persamaan hukum Archimedes atau yang sering disebut dengan gaya apung adalah FA sama dengan rho F dikali G dikali VBF. FA adalah gaya apung, G adalah percepatan gravitasi, nilainya 9,8 atau juga sering dibulatkan menjadi 10. Rho F adalah massa jenis fluida dengan satuan internasional adalah kilogram per meter kubik. VBF sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, hukum Archimedes dapat menjelaskan berbagai fenomena, seperti halnya kapal laut. Kapal laut, meski terbuat dari bahan baja yang lebih berat dari air, dia bisa mengapung. Balon udara
bisa terbang karena massa jenisnya lebih kecil dari udara. Hidrometer, cara kerja alat tersebut adalah menggunakan massa jenis cairan. Penyelam mengatur daya apung dengan baju selam atau pelampung. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tegangan permukaan. Mungkin di antara kita sudah pernah melihat bahwa ada serangga yang bisa berjalan di atas air. Kejadian itu terjadi akibat adanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan fluida untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh selaput elastis. Fenomena ini disebabkan oleh gaya kohesi antara molekul fluida. Tegangan permukaan diukur dalam satuan Newton per meter. Faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan adalah suhu. Tegangan permukaan menurun dengan meningkatnya suhu. Jenis fluida. Setiap fluida memiliki tegangan permukaan yang berbeda. Dan yang ketiga adalah zat terlarut. Zat terlarut dapat meningkatkan atau menurunkan tegangan permukaan. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah serangga air dapat berjalan di atas air, tetes air membentuk bulat karena tegangan permukaan, sabun deterjen bekerja dengan mengurangi tegangan permukaan, kapilaritas naiknya air dari dalam pipa kapiler. Sekarang kita bahas beberapa soal mengenai fluida statis. Soal yang pertama ada kategori mudah. Seorang penyelam berada pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Berarti ini adalah H yang nilainya adalah 10 meter. Jika massa jenis air laut adalah 1025 kg per meter kubik, berarti ini adalah massa jenis. Nilainya 1025 kg meter kubik. Dan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Oke, sama dengan 9,8. Hitung tekanan hidrostatis yang dialami penyelam. Tekanan hidrostatis itu P, rumusnya adalah Rho dikali G dikali H, berarti ini tinggal dikalikan saja. 1025 dikali G-nya 9,8, H-nya 10. Nilainya adalah 100.450 Pascal. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki dua piston dengan luas penampang 5 cm persegi. Anggap ini adalah A1, nilainya adalah 5 cm persegi. Dan ini adalah A2, nilainya adalah 500 cm persegi. Jika gaya diberikan piston kecil, anggap ini adalah F1, 100 Newton. Berapa gaya yang dihasilkan? Berarti yang ditanyakan adalah F2. Berarti soal ini adalah tentang hukum Pascal. Hukum Pascal rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk soal ini satuannya sudah sama cm persegi, itu berarti tidak perlu dilakukan konversi ke dalam meter. Jadi kita langsung substitusikan saja angkanya. F1-nya 100, A1-nya adalah 5, F2-nya ditanyakan, A2-nya 500.
100 dikali 500 sama dengan 50.000 dibagi 5 sama dengan F2. Berarti F2 sama dengan coret 1, berarti 10.000. Satuannya karena ditanyakan gaya, satuannya sudah pasti Newton. Sebuah balok kayu dengan massa jenis 600 kg per meter kubik dan volume 0,02 meter kubik mengapung di air. Massa jenis 1000 kg per meter kubik. Pertanyaannya, A. Berapa persen volume balok yang tercelup dalam air? B. Jika di atas balok diletakkan beban 2 kg, berapa volume tambahan yang tercelup? Selanjutnya, analisis ada besaran apa saja yang ada di dalam soal. Yang pertama kita temukan adalah massa jenis kayu. Kita namakan rho benda sama dengan 600 kg per meter kubik. Kemudian ada volume kayu 0,02 meter kubik dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Saat balok mengapung, gaya apung sama dengan gaya berat balok. Dapat kita tulis F apung sama dengan W balok. Gaya apung rumusnya rho fluida berarti rho air dikali volume yang tercelup dikalikan dengan gravitasi sama dengan rho benda dikalikan volume benda dikalikan gravitasi. Ada dua gravitasi, ya, satu di ruas kanan, yang satu di ruas kiri. Ini bisa dicoret. Rho A dan rho B tidak bisa dicoret karena dia berbeda ya, walaupun depannya sama-sama rho, tapi dia berbeda. Begitupun pada kasusnya VT dan V-nya saja. Dia tidak bisa dicoret karena memang dia besaran yang berbeda. Rho air nilainya 1000 dikali dengan V tercelup tidak diketahui karena memang ditanyakan. Rho bendanya 600, volume benda seluruhnya adalah 0,02. VT biarkan sendirian, 1000-nya kita pindahkan jadi bagi 600 dikali 0,02 sama dengan 12. Jadi VT sama dengan 0,012. Yang ditanyakan adalah berapa persen volume balok yang tercelup dalam air. Berarti ini kita harus membandingkan volume yang tercelup dengan volume awal balok dikali 100%. Sama dengan volume tercelupnya adalah 0,012 dibagi 0,02 dikali 100%. Sama dengan 60%. Jadi jawaban yang A itu adalah 60%. Sekarang kita coba jawab yang B. Jika di atas balok diletakkan beban 2 kg, berapa volume tambahan tercelup? Tuliskan persamaannya terlebih dahulu, berarti FA sama dengan berat balok ditambah dengan berat benda tambahan. F apung berarti rho fluida, ini rho air, dikalikan dengan yang tercelup, dikalikan dengan gravitasi. Berat benda berarti rho benda, dikalikan dengan volume benda,
dikalikan dengan gravitasi ditambah berat benda, berarti massa dikalikan dengan gravitasi. Ruas kanan kiri terdapat G, berarti G ini bisa kita coret. Sehingga persamaannya lebih sederhana, jadi rho air V tercelup sama dengan rho benda dikalikan dengan V ditambahkan dengan M. Selanjutnya substitusikan angkanya, rho air 1000, V tercelup ditanyakan, rho benda 600, volume benda 0,02 ditambah massa benda 2 kg. Lanjutkan perhitungannya. Kita pindahkan 1000 menjadi bagi, biar VT-nya sendirian. 600 dikali 0,02 sama dengan 12, tambah 2. Berarti VT-nya adalah 14 per 1000 atau sama dengan 0,014. Pertanyaannya, jika di atas balok diletakkan 2 kg, berapa volume tambahan? Berarti yang ditanyakan adalah volume tambahan. Dari awal yang 0,012 ini menjadi 0,014, berapa perubahannya? Perubahan volume, perubahan terakhir dikurangi perubahan awal, yaitu 0,014 dikurangi 0,012 sama dengan 0,002 meter kubik. Jadi perubahannya adalah 0,002 meter kubik. Ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan. Soal yang pertama, mengapa bagian bawah bendungan dibuat lebih tebal daripada bagian atasnya? Jelaskan berdasarkan konsep fluida statis. Yang kedua, sebuah benda memiliki berat 50 Newton di udara dan 30 Newton ketika dicelupkan ke seluruhnya dalam air. Hitung massa jenis benda tersebut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Soal yang ketiga, mengapa kapal yang terbuat dari baja dapat mengapung di air sedangkan sebatang baja dengan massa yang sama akan tenggelam? Jelaskan dengan konsep fluida statis. Kesimpulannya, dalam pelajaran fluida statis, kita telah mempelajari 4 konsep utama. Yang pertama, tekanan hidrostatis meningkat dengan kedalaman, P sama dengan rho GH. Sekedar tambahan, jika nanti dibutuhkan rho air, itu biasanya nilainya 1000 kg per meter kubik. Hukum Pascal menjelaskan transmisi tekanan dalam fluida tertutup. Hukum Archimedes menjelaskan gaya apung pada benda tercelup. Hukum Archimedes menjelaskan gaya apung pada benda tercelup. Tegangan ke permukaan adalah sifat permukaan fluida yang menegang. Konsep-konsep ini tidak hanya penting dalam fisika, tapi juga memiliki banyak penerapan dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Aplikasi lanjutan dari pemahaman tentang fluida statis menjadi dasar untuk mempelajari fluida dinamis dan aerodinamika, teknologi kapal selam dan kendaraan bawah air, sistem hidrolik dalam industri, meteorologi dan oceanografi.